Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para kawan pajak yang menyaksikan kegiatan kita di podcast 030 Cerdas, Patuh, Peduli, Kontribusi. Baik para rekan pajak, kita akan memulai topik bahasan kita tentang kupas tuntas A1 A2 lapor SPT aman saja bersama saya Jendri Sunandar Saragi, penyuluh pajak di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 2, dan Bang Fadlan, Muhammad Fadlan Sanasution, penyuluh Kanwil DJP Sumatera Utara 2 juga. Iya, jadi Bang Fadlan, tadi kita sudah menyampaikan kepada para kawan pajak, kita akan bahas tentang A1 A2. A1 A2 ya Bang ya, bukti potong ya. Bukti potong. Untuk apa? Untuk SPT tahunan. Nih sudah masuk di Januari 2026 gitu kan. Ada hawa-hawa ya Bang ya. Iya, nggak terasa 2026, masa Januarinya sudah hampir habis kita lewati juga gitu ya. Nah, kita akan melakukan kegiatan pelaporan SPT tahunan. Ini kegiatan tahunan nih, sebelum sampai 31 Maret 2026 ini, para wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan. Nah, ada yang harus dipersiapkan. Apa itu? Bukti potong. Utamanya untuk kawan-kawan pajak yang penghasilannya dari karyawan ya Bang ya, Benar, sebagai yang kita terima gaji. Iya, kita bukan menggaji orang tapi menerima gaji gitu ya. Kalau usahawan dia nggak yang menerbitkan bukti potongnya ya. Benar. Sekarang kita mau bahas yang nerima bukti potongnya ya. Iya, jadi kita diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan. Nah, banyak nih para kawan pajak yang men-DM ke akun IG Pajak Sumut 2 atau juga di Facebooknya nanyain, Pak, kantor saya belum saya belum menerima bukti potong, gimana nih, gitu kan? Saya mau lapor tapi nggak ada datanya. Nah, seberapa penting sih A1 A2 ini bagi kita karyawan nih, Bang Fadlan? Gimana Bang Fadlan? Sangat penting Bang. Iya. Mungkin bisa jadi coba kita konfirmasi apakah dia belum menerima bukti potong karena belum menerima kertas, karena kan tahun ini beda tuh, sistemnya sudah pakai Cortex sejak 1 Januari 2026 sudah implementasi penuh sistem Cortex. Artinya bisa saja kawan pajak merasa belum menerima bukti potong fisik tapi sudah ada di Cortex. Nah, dan tentunya kawan pajak nanti merasa saya belum menerima A2, rupanya terima A1. Iya. Jadi tentu kita bedakan dulu nih mana A1 A2 ya Bang ya. Kalau A1 itu untuk yang karyawan swasta ya Bang ya. Bekerja sebagai pegawai swasta, karyawan swasta gitu kan. Nah, kemudian itu A1. Kalau A2-nya gimana Bang? Kalau A2-nya tentunya dia diterima atau terbit untuk kawan pajak orang pribadi yang bekerja sebagai ASN, dalam hal ini PNS, ASN ASN itu terdiri PNS dan P3K, kemudian TNI dan Polri. Jadi kan berarti bekerja sebagai abdi negara. Iya. Itu A2. Sumber dananya jadi APBD. Iya. Nah, tadi Bang Fadlan bercerita bahwa data sebenarnya bukti potong itu ada di Cortex masing-masing. Wah, ini sangat kemajuan yang sangat ini ya. Iya, terobosan gitu ya. Kalau dulu kan kita harus minta nih bukti potongnya mana gitu kan. Kita harus terima hard copy-nya, kalau enggak belum sah gitu kan. Belum sah kita untuk melaporkan SPT tahunan. Nah, kalau nggak megang terusnya gimana gitu ya. Berarti ini terobosan di Cortex di tahun ini gitu ya, Bang Fadlan. Jadi bisa tolong dijelaskan bagaimana bisa bukti potong itu nempel di akun Cortex kita, ada di akun Cortex kita. Gitu. Dan kawan pajak sebenarnya implementasi Cortex sudah dimulai di 2025. Benar. Tentunya dari penghasilan kawan pajak terima baik sebagai abdi negara dari APBD atau dari pekerjaan swasta, dari 1 Januari 2005 sampai 30 Desember 2005 itu rutin dibuat bukti potongnya di Cortex pemberi kerja. Di Cortex pemberi kerja dia rekam bukti potong lalu laporkan di SPT masa 21-nya atau di SPT 21 lagi, SPT 21 di Cortex itu akan terakumulasi sehingga nanti di akhir tahun si pemberi kerja tadi Bang menerbitkan namanya bukti potong atau di dasar Desember
bukti potong tadi lah yang namanya A1, A2. Benar. Yang A1 untuk swasta, A2 untuk ASN, TNI Polri. Ya. Ketika terbit, itu tidak lagi ada kewajiban mencetak fisik, Bang. Begitu dia terbit dan dilaporkan di SPT Desember, akan masuk ke laman korteksnya si penerima penghasilan atau si karyawan tadi, yang bisa dicek di portal saya, dokumen saya. Tentunya karena dia pakai korteks, otomatis rekaman bukti potong tidak lagi pakai NPWP model lama, Iya. tapi pakai NIK. NIK kita. Maka kawan pajak pastikan dulu NIK-nya sudah berfungsi sebagai NPWP. Yang itu sudah kita, kawan pajak boleh cek di podcast kita di Desember 2025. Iya. Itu sudah kita bahas bagaimana pentingnya kawan pajak aktivasi akun supaya NIK-nya bisa berfungsi sebagai NPWP. Sehingga kawan pajak begitu login ke akun kortex sudah aktif tadi, akan muncul notifikasi launching yang sekarang belum belum aktif kali, tapi kawan pajak bisa cek manual di portal saya, dokumen saya. Dokumen saya. Nanti bisa diunduh tuh, Bang. Oh. Bukti potong yang kelihatan tuh bukti potong A1-nya kalau untuk swasta, A2 untuk SNT Polri, bahkan bukti potong 21 yang lain. Jadi kawan pajak nggak perlu nunggu dikasih kertas hard copy, tapi kawan pajak bisa cek rutin secara berkala di portal saya, dokumen saya, atau bisa tanya dulu HRD-nya ya, atau di kita bendaharanya ya. Ini udah terbit belum? Kalau misalnya cek di korteksnya belum terbit, bisa ditanyakan. Karena memang batas penerbitannya itu harusnya akhir bulan ini ya, Bang ya. 31 Januari ya 2026. Dan karena lapor juga korteks, jadi tidak ada lagi istilah Sabtu Minggu kan. Jadi secara real time dia lapor bisa kapan sih, di mana saja. Jadi keunggulan korteks itu sudah sangat terintegrasi, Bang. Begitu dia terbitkan, muncul dah itu. Istilahnya apa tuh? Pre-populated ya. Makasih, Bang. Pre-populated. Jadi sistemnya benar-benar pre-populated, artinya kawan pajak ya sesuai judulnya aman aja ya, tinggal klik aja. Gitu. Jadi A1, A2 menjadi sangat penting sampai tadi para kawan pajak men-DM nih, direct message sama kita, gitu kan. Seberapa penting sih A1, A2 ini, Bang Fadlan? Penting sekali sih, apalagi untuk kita ya, Bang ya, kita dimintakan oleh institusi tempat kita bekerja untuk perusahaan PT, CV atau di bendahara melapor SPT tahunan belum. Nah, melapor SPT tahunan tuh bahan bakunya itu tadi, dasarnya. Iya, dasarnya. Jadi ketika data A1, A2 terpopulated, akan ketika kita mau lapor SPT, kalau sudah terbit langsung ketarik data ya, Bang. Iya. Langsung muncul tuh potongan yang tadi potong 21-nya, yang berapa terutang, berapa dipotong, itu langsung terbit. Jadi makanya penting sekali kawan pajak untuk memastikan bahwa sampai akhir Januari 2026 ini pemberi kerja telah menerbitkan bukti potongnya, Bang. Supaya ada bahan baku kita untuk membuat lapor SPT yang sangat gampang karena sudah pakai pre-populated. Tinggal klik lah secara garis besarnya ya, tinggal klik tertarik semua datanya secara otomasi. Nah, itu para kawan pajak. Jadi A1, A2 ini dokumen yang penting bagi kita untuk melaporkan SPT tahunan. Kenapa? Itulah dasar kita menginput penghasilan kita dari pemberi kerja, terutama kita yang karyawan, gitu ya. Makasih Bang Fadlan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Tadi A1 untuk karyawan swasta, A2 untuk PNS atau misalnya TNI Polri, kemudian kita laporkan di SPT. Nah, tadi untuk memastikannya kita harus login. Iya, punya akun kortex. Silakan Bang Fadlan, gimana supaya kita bisa login tadi, gitu ya? Takutnya banyak antrian di kantor pajak itu kan, saya mau login kortex, gimana caranya? Coba dijelaskan lebih ringkas, Bang. Mungkin karena biasanya tadi dia minta sama pemberi kerja, kata pemberi kerja udah terbit kok di kortex. Iya. Suruh buat kortex ya. Iya. Nah, kawan pajak itu pertama bisa cek kortex kita sebelumnya di situ Kupas Tuntas. Kalau untuk ringkasnya, yang paling penting justru kawan pajak sudah memastikan NIK-nya valid. Artinya kalau memang pernah merasa pindah alamat atau pernah merasa berubah status dari tidak kawin menjadi kawin dan segala macam, pasti dulu di Capil sudah terupdate datanya. Kemudian kawan pajak bisa buka tutorial YouTube-nya, bisa kalau belum pernah mendaftar NPWP, daftar di sini di laman kortex.djp.pajak.id. Nanti di halaman login itu ada daftar di sini untuk kawan pajak yang belum pernah mendaftar NPWP. Kemudian ada
lupa password, kalau kawan pajak memang sudah pernah sebelumnya lapor pakai DJP online Bang, Iya. atas nama dan masih ingat passwordnya, nanti nggak apa-apa, langsung aja masukin NIK ya, NIK-nya, masukin password DJP online, nanti diarahkan ke alamat lupa password. Atau kawan pajak memang benar-benar lupa sama sekali, bisa lupa password, yang penting adalah selain itu tadi, pastikan nomor HP, email, itu kawan pajak masih bisa akses. Iya. Email yang lama dan nomor HP. Nah, kalau ternyata, wah, email sudah ganti, nomor HP sudah ganti, atau email lama lupa, kawan pajak jangan ragu, boleh datang ke KPP terdekat. Iya. Kortex tidak lagi beberapa yang tidak terdaftar, tapi sudah bisa terdekat. Nanti akan dipandu untuk pemulihan akunnya. Jadi setelah itu ya, poin penting sekarang di Kortex karena sudah terintegrasi, justru di NIK, nomor HP dan email itu Iya. gerbang kawan pajak supaya bisa menjalankan dengan mulus akun Korteksnya. Nah, begitu akun terbuka, nah, itu tadi bukti potongnya. Untuk bukti potong bisa langsung melapor SP tahunan dengan SP tahunan. klik-kliknya. Jadi itu Bang, akun Korteksnya pakai NIK, nomor HP, email. Iya, jadi gitu para kawan pajak sekalian, kita sebelum mengakses atau melihat bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemberi kerja, kita harus login dulu ke akun Kortex kita aktifkan untuk melihat ya. Nanti akan nampak di situ seluruh bukti potong atau faktur-faktur yang kita terima yang dicatat oleh berbagai pihak gitu ya. Nah ini poin penting nih para kawan pajak, jangan sepele. Nah kalau misalnya belum aktifkan, silakan aktifkan. Kalau enggak nanti akan tergendala dalam menerima layanan secara digital ya, Iya. melalui akun Kortex tadi gitu ya. Nah gini Pak, balik lagi ke tadi ke bukti potong Bang Padlang. Saya terima bukti potongnya, kemudian sudah ada di akunnya, di akun Kortex saya, ada keterangan ketika sudah saya posting, ada keterangan bukti potong dari yang diterbitkan oleh pihak lain, gitu kan. Nah, kadang kita bingung nih, gitu kan. Waktu masa DJP online juga, yang SS dia pakai penghasilan bruto. Kalau yang S penghasilan neto. Nah ini kadang salah. Para kawan pajak juga harus lebih paham nih. Nah gimana, apa sih bedanya antara penghasilan neto dan penghasilan bruto nih Bang Padlang? Jadi kawan pajak begini, di bukti potong nanti pas kawan pajak cek itu agak banyak tuh angkanya dari pertama gaji, tunjangan, ketika dijumlah kan penghasilan bruto. Kemudian penghasilan bruto kurangi biaya jabatan, penghasilan itu. Jadi kalau bruto itu masih total keseluruhan penghasilan yang diterima. Sebelum sebagian dari situ entah dipakai untuk bayar BPJS, pakai iuran kalau kita ada perannya, pemotong-pemotong lain. Jadi penghasilan itu total seluruh penghasilan yang kita terima. Nah, penghasilan itu atau bersih total penghasilan yang diterima setelah dipotong potongan-potongan yang memang tercantum atau diakomodir oleh bukti potong. Kayak contoh Bang, kita ada biaya jabatan. Walaupun nggak pernah kita keluarkan, tapi itu muncul secara aturan. Atau yang benar-benar kita keluarkan seperti iuran BPJS, iuran tapera, iuran juga tunjangan hari tua, asuransi segala macam. Nah itu adalah elemen kurang yang akan merubah penghasilan bruto menjadi penghasilan itu. Jadi gitu, itulah jadi bahan baku nanti kita Bang untuk mengisi SPT tahunan. Jadi benar-benar A1 ini adalah raw materialnya lah, bahan baku sebelum masuk SPT, sehingga nanti ketika buat SPT again di Kortex kita akan relatif tinggal klik. Data-data yang bruto sama neto itu akan ketarik ke dalam SPT kita. Jadi begitu ya para kawan pajak. Para kawan pajak ketika akan melaporkan SPT diperhatikan gitu kan, apakah data tersebut apakah penghasilan neto atau penghasilan bruto, karena itu akan di-input secara manual gitu ya. Yang terprepopulitif tadi adalah bukti potongnya saja gitu ya, yang pajak berapa nilainya yang sudah dipotong, nah itu yang akan nampil. Tapi kalau penghasilan neto atau penghasilan bruto kita akan input manual. Jadi para pajak supaya jangan salah langkah gitu ya, supaya jangan salah persepsi, perhatikan. Nah kembali lihat lagi di bukti potongnya, apakah inputannya penghasilan neto atau penghasilan bruto. Kenapa? Karena akan ada konsekuensi gitu ya. Bisa saja nanti salah input, konsekuensinya bisa lebih bayar, bisa juga kurang bayar. Bisa juga nihil ya. Iya, bisa juga nihil. Kalau dia sudah sesuai gitu ya, maka dia nihil gitu ya para kawan pajak sekalian. Nah mungkin itu Bang ditambah sedikit bahwa
kawan pajak merasa katanya pre-populated. Kenapa penghasilan bruto itu kok harus manual? Karena di SPT atau di pajak kita sendiri masih menganut sistem self-assessment. Iya. Artinya walaupun kita merasa diri kita hanya sebagai karyawan terima gaji, kita harus tetap di SPT. Bisa saja nanti kawan pajak mungkin ya syukur-syukur punya penghasilan lain, misalkan jadi affiliate atau jadi pembicara atau banyak penghasilan lain yang bisa menimbulkan bukti potong lain atau tidak ada bukti potongnya. Nah, kawan pajak menghitung manual nih, berapa sih sebenarnya penghasilan bruto saya dari bukti potong ditambah dengan penghasilan lainnya. Maka dari itu penghasilan bruto itu masih dibiarkan kosong itu secara manual. Jadi kawan pajak diminta untuk mendata penghasilannya sendiri, apakah memang hanya dari bukti potong saja, kalau bukti potong saja tinggal pindahkan angkanya dari bukti potong, atau ada penghasilan lain tinggal dijumlahkan. Sehingga nanti akan dapat apakah memang kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Itu tambahannya, Bang. Makasih Bang Parlan. Jadi teman-teman atau para kawan pajak yang multi talenta. Nah, multi talenta. Iya kan? Dia bekerja sebagai karyawan swasta, kemudian memiliki kemampuan lagi misalnya di bidang sebagai MC atau di bidang yang lain sehingga menerima penghasilan lain dan dipotong penghasilannya. Itu kita harus laporkan. Ya, dan juga kita harus menghitung dan memperhitungkan gitu ya, sehingga keseluruhan penghasilan akan terangkum dapurnya di SPT, kualinya ada di SPT tahunan semuanya gitu ya. Istilah agen alpanya, jangan lupa side hustle-nya dimasukin. Karena kalaupun nanti nggak dimasukin, khawatirnya seperti Abang Jedri bilang, akan ada surat cinta. Karena Cortex itu sudah sangat terintegrasi. Dia narik semua data, nanti akan disandingkan dengan pelaporan. Kenapa nggak sekarang dilaporkan sama Cortex? Karena butuh self assessment tadi. Karena kan kepala pemberi kerja dia akan masukkan PTKP, sementara sesuai ketentuan PTKP-nya bisa dipakai sekali saja. Kan pajak lah nanti yang menghitungnya gitu Bang ya. Jadi Bang Parlan, ketika kita mengadakan sosialisasi sering nih kan di PPh Pasal 21 atau ketika pelaporan SPT pada masa-masa DJP online kemarin, ada pertanyaan yang umum nih. Saya misalnya tahun 2025 kemarin pindah kerja bulan Januari sampai dengan bulan Juli, misalnya bulan Juni. Satu semester ya? Satu semester. Nah, Juli sampai Desember saya pindah ke PT yang baru di Siantar. Nah, ini gimana lapornya? Gitu kan? Biasa umum ya ketika kita bekerja karena multi talent tadi dilihat lah jenjang karir lebih bagus lagi, pindah lah ya kan. Ini sering banget terjadi Bang. Kuncinya sebenarnya satu, jangan pilih salah satu. Jangan hanya, karena pasti bukti potong akan terbit dua-duanya Bang. Yang di Medan mengeluarkan bukti potong Januari sampai Juni, yang di Siantar mengeluarkan bukti potong Juli sampai Desember. Pilih dua-duanya supaya ketarik dua-duanya ke politik tadi, dan kawan pajak juga akan tambahkan penghasilan bruto yang Januari Juni dengan penghasilan bruto Juli sampai Desember berdasarkan bukti potong masing-masing. Disatukan nanti. Baru nanti di sistem akan menghitung lagi secara otomasi. Jadi yang penting kita input tadi penghasilan brutonya dari kedua-duanya. Kita pilih bukti potong dua-duanya, kita tarik supaya perfect dua-duanya, dan penghasilan bruto kita tambahkan dua-duanya. Nanti akan menghasilkan nilai apakah dia kurang bayar, apakah dia lebih bayar, ataukah apakah dia nihil. Nah, tips triknya kalau kawan pajak pengen nihil, pengen nggak ribet, komunikasikan kepada HRD perusahaan baru dengan membawa bukti potong perusahaan lama. Tolong potong pajak saya dengan memperhitungkan pekerjaan saya di Januari Juni. Sehingga nanti ketika pengawan pajak tidak punya penghasilan lain, SPT-nya akan menjadi nihil. Jadi kawan pajak lebih ringkes Bang. Begitu. Benar. Nah, itu saya ingat waktu tahun 2024 waktu pakai DJP online di bukti potongnya kalau misalnya pindah kerja itu ada keterangan penghasilan sebelumnya, penghasilan dari masa pajak sebelumnya gitu ya. Masa pajak sebelumnya, sehingga itu langsung terakumulasi. Dari mana datanya? Pemberi kerja yang lama akan menerbitkan bukti potong, dianggap resign itu kan stop. Nah, akan menerbitkan bukti potong. Nah, pemberi kerja baru akan mencantumkan data tersebut, akan menambahkan, sehingga kita nggak perlu lagi menghitung ulang. Kalau misalnya terbit 2 bukti potong, itu akan akan terjadi kerumitan, walaupun nggak rumit-rumit banget ya, cuman butuh effort ketika kita menghitungkan kembali. Nah, itu para kawan pajak. Jadi jangan lapor satu saja, jangan lapor di perusahaan yang baru karena itu sampai Desember itu yang kita laporkan. Enggak, nanti pemberi kerja yang lama akan melaporkan. Nah,
Kalau misalnya itu tidak kita laporkan, dianggap ada penghasilan yang belum dilaporkan. Nah, ada konsekuensinya, gitu ya. Ada dampaknya para kawan pajak sekalian. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau misalnya kita sebagai karyawan, gitu ya, terus kemudian saya belum tadi yang kayak pertanyaan tadi di awal, saya belum terima bukti potongnya. Ya. Udah Apa dicek yang itu harus saya lakukan? Selain meminta, ada nggak solusi yang lain, Bang Fadlan? Jadi di tahun 2020 kalau pajaknya dengan portal wajib pajak tetap sekali lagi coba cross check. Tahu ternyata dia tidak terbit BPA1 tapi BP21 bisa saja. Ada kesannya mungkin kita rasa ini harus bukti potong tahunan, tapi ternyata bagi pemberi kerja enggak. Bukti potong 21 bisa jadi cek dulu. Atau kalau memang ternyata tidak ada, baik lagi komunikasikan dulu kepada si pemberi kerja. Kalau sudah masuk komunikasi mentok, boleh nanti konsultasi ke KPP terdekat. Nanti akan kita coba untuk membantu dengan mensonding pemberi kerjanya atau istilahnya menyurati pemberi kerja bahwa terdapat bukti potong yang belum diterbitkan. Sehingga harapannya dengan itu, dengan komunikasi kawan pajak yang terus terjalin dengan KPP, bisa dapat solusi atau bahkan bisa terbit bukti potong yang memang diharapkan sehingga pelaporan SPT dapat berjalan dengan benar, lengkap dan jelas ya Bang. Seperti itu kan pajak. Iya, jadi gitu para kawan pajak. Ketika Anda menerima penghasilan dari berbagai pihak, gitu ya, jangan lupa pajaknya. Nanti saudara para kawan pajak akan terima bukti potong. Nah ini sama seperti ya lapor SPT ini sama seperti menyusun puzzle. Oh iya, bukti potongnya ada beberapa. Ya, ada beberapa kita ramu dalam bentuk SPT tahunan sehingga kita akan nampak penghasilan kita berapa. Yang seharusnya ya. Yang seharusnya. Nah bisa nilainya bisa kurang bayar. Wajar kan pemotongannya? Bukan berarti sudah dilakukan pemotongan semuanya akan nihil semuanya. Belum tentu. Iya. Term and condition berlaku ya. Ya, tentu ada diramu nanti di SPT tahunan. Ada perhitungannya, gitu ya para kawan pajak. Kalau bingung perhitungannya seperti apa, silakan datang. Gitu ya. Bertemu dengan kita para penyuluh yang ada di setiap KPP ataupun di Kanwil, gitu ya para kawan pajak. Sehingga nanti akan diedukasi. Ini dapatnya seperti apa, gitu ya. Nah mudah-mudahan bisa membantu para kawan pajak sekalian. Nah gitu. Kemudian, nah ini ada pertanyaan menarik nih. Kalau saya berhenti bekerja di pertengahan, kalau tadi kan pindah kerja. Nah ini kalau misalnya saya berhenti kerja, resign, terus masuk semester 2 saya nggak bekerja lagi, gitu ya, pengangguran, gitu kan? Apa saya harus lapor SPT juga, Bang Fadlan? Tetap perlu Bang, karena kan kok pelapor SPT itu menempel pada NPWP kita yang sekarang sudah pakai wajibannya. Jadi tidak ada penghasilan, kita state dalam SPT. Bukan berarti nggak ada penghasilan nggak lapor. Justru nggak ada penghasilan tetap lapor SPT menyatakan di situ lah nggak ada penghasilan. Tapi mungkin perlu diluruskan Bang, penghasilan yang dimaksud itu bukan hanya gaji. Betul. Bisa saja dia resign tengah tahun karena dia mau usaha sendiri. Benar. Tetap ada penghasilan. Berarti bedanya kalau kita sebagai karyawan kita dipotong penghasilan, dipotong pajaknya terhadap penghasilan. Kalau kita sebagai usahawan kita bayar sendiri. Tentunya yang selama ini kita kerja tetap kita minta bukti potong atau tetap kita cek apakah bukti potong itu sudah terbit, sudah muncul di dokumen saya di akun Kortex kita. Nah, dan itu kita kumpulin datanya, penghasilan dari pemberi kerja, penghasilan dari usahawan, itu di total dihitung, nanti berapa PP terutangnya dikurangi dengan yang telah dipotong dari pemberi kerja sebelumnya. Sehingga kawan pajak perlu diluruskan juga bahwa memang begitu NPWP terdaftar dengan NIK tadi sudah masuk kewajiban lapor, kewajiban bayar jika ada PP terutang. Bagaimana kalau memang saya karena nggak kerja lagi atau saya perempuan saya sudah menikah, bisa dilakukan namanya nonaktif. Cuma tadi nonaktif itu ada side effect-nya di mana ketika NPWP kita nonaktif, maka pada beberapa pengurusan administrasi di instansi lain atau di DJP sendiri menjadi tidak dapat dilaksanakan. Karena NPWP-nya nonaktif. Kalau dulu istilahnya non efektif. Gitu ya. Nah gitu para kawan pajak, kewajiban kita melapor gitu ya, itu merupakan kewajiban ya, amanat undang-undang setiap NPWP aktif harus melaporkan SPT tahunan. Kalau misalnya kita sudah tidak bekerja lagi, kita tidak menggunakan NPWP kita lagi, ya udah kita ajukan nonaktif.
gitu ya. Tapi kalau misalnya ada penghasilan yang selama ini kita jadi bekerja, kemudian sekarang kita menghasilkan sendiri, ya sebagai kontribusi kita, gitu ya, kita sebaiknya membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Kalau UMKM di bawah dari 500 juta, syarat dan ketentuan berlaku, tidak perlu bayar pajak. Cuma syarat dan ketentuan berlaku. Tapi tetap lapor ya Bang ya? Iya, tetap lapor. Harus ada surat keterangan dan surat pernyataan. Iya. Maka UMKM, orang pribadi di bawah 500 juta tidak perlu bayar pajak. Lapor harus. Lapor tetap perlu. Kalau tidak lapor, sanksinya Ada ya? ada gitu ya, 100.000 gitu ya. Yang nilainya kecil gitu. Kalau bagi yang penghasilan gede, kalau 100.000 berapa lah gitu ya. Tapi kita juga mewujudkan wajib pajak patuh yang lapor SPT tahunan tepat waktu, gitu ya para kawan pajak. Lebih awal lebih nyaman ya Bang? Iya, lebih awal lebih nyaman gitu ya. Nah, ini Bang Fadlan, kita sudah masuk ke 5 menit terakhir nih. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sering saya lihat tuh sering di media sosial kita atau berdasarkan pengalaman ketika kita melakukan edukasi atau sosialisasi ya. Oke, siap Bang. Kita pertanyaan pertama ini, kalau saya lupa password portal wajib pajak, lupa Cortex, gimana Bang Fadlan? Oke, kalau lupa password tetap akses cortex.djp.pajak.id, cari tulisan lupa kata sandi atau lupa password, ikuti petunjuknya, nanti akan dikirim kode verifikasi atau link untuk reset password ke email atau nomor HP yang terdaftar. Otomatis pastikan email nomor HP terdaftar dapat diakses. Iya. Gitu Bang. Jadi harus dapat diakses. Kalau nggak mau datang ke KPP terdekat. KPP terdekat untuk mengubahnya. Yap. Gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau misalnya harta saya udah ada satunya, tapi harta saya banyak, tapi belum saya rekam semua, belum saya laporkan semua. Nah, itu gimana Bang? Oke, buat kawan pajak uang sugih ya. Ini penting. Jadi bukti potong A12 itu cuma buat lapor penghasilan saja. Untuk harta dan termasuk hutang itu lapor sesuai dengan data terbaru sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Kenapa? Karena Cortex itu sekali lagi adalah mengintegrasikan semua data, termasuk pihak ketiga. Pembelian rumah, motor, mobil, itu kan masuk datanya. Sebelum nanti disurati kan nggak enak, mending dilaporkan aja sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi ya pelaporan SPT tidak hanya pelaporan penghasilan, namun juga harta, hutang, dan data keluarga. Gitu Bang. Iya, makasih Bang Fadlan. Pertanyaan berikutnya nih, ketika saya terima bukti potong saya Pak, gitu kan, di gaji bruto saya nggak sesuai dengan take home pay, kok bisa selisih nih? Nah itu gimana Bang Fadlan? Oh ya, berarti yang dirasakan bukti potong A2 dapat penghasilan brutonya besar kali, kayaknya masuk ke rekening tidak sebesar itu. Karena kalau pajak masuk ke rekening itu namanya take home pay. Ya. Take home pay artinya data semua gaji bruto kita dikurangi dengan pengurangan porang. Misalkan pengurangnya iuran BPJS, iuran Tapera. Jadi sudah dipotong itu dulu baru masuk ke rekening. Jadi memang wajar nilai masuk ke rekening itu cenderung lebih kecil daripada penghasilan bruto karena penghasilan bruto sudah memuat potongan-potongan tadi Bang. Nah iya. Nah kemudian para kawan pajak juga kami yakinkan gitu ya bahwa ketika para kawan pajak terdapat permasalahan, silakan datang ke KPP, ke KP2KP atau ke Kanwil, dan seluruh layanan kita tidak dipungut biaya. Gratis gitu ya para kawan pajak. Nah, sebagai penutup, kami mau ingatkan kembali para kawan pajak, laporkan SPT tahunan sebelum 31 Maret, gitu ya. Mumpung sekarang masih bulan Januari, kalau misalnya bukti potongnya sudah ada, silakan laporkan. Kalau enggak, ditunggu saja. Ya, masih ada waktu untuk meminta atau melihat di SPT di Cortex kita masing-masing. Iya. Gitu ya. Silakan buka, cek portal wajib pajak, cek tadi di dokumen saya apakah sudah ada bukti potongnya, atau nanti ketika mau melaporkan di SPT tahunan kemudian kita posting. Nah, nanti langsung muncul di bukti potong dari pihak lain. Iya. Bukan gitu Bang Farhan? Betul banget kawan pajak. Ingat, ini mumpung masuk Januari ya relatif masih aman lah dari kemungkinan untuk overload server. Iya. Jadi lapor awal lebih nyaman karena pajak kita juga untuk pembangunan kita juga Bang, termasuk untuk infrastruktur di Sumatera Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jadi kawan pajak jangan sampai telat ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada sebagai ending.
Sebagai ending, lebih ke penegasan yang disampaikan oleh Bang Jerry tadi, pastikan kawan pajak cek datanya lagi sekali lagi, cek bukti potongnya, ngomong saja ke HRD, jangan ngomong bendahara udah masuk atau belum. Kalau sudah terbit, cek dokumen saya, lapor segera di Cortex djp.pajak.go.id. Iya. Baik, terima kasih para kawan pajak yang sudah menyempatkan menyaksikan kegiatan kita. Undur diri. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.